10 personil sebut Irjen Verdi Sambo perintahkan rusak TKP. Dugaan keterlibatan Irjen Verdi Sambo dalam kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat menguat. Bahkan tadi malam 6 Agustus mantan Kadif Propam itu telah dibawa ke Makobrimob. Dari sumber Jawa Pos menyebutkan Irjen Verdi Sambo telah dikerangkeng di rutan Makobrimob. Sebab berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Khusus Irsus, Sambo dianggap menjadi misteri min atau otak dari pelanggaran kode etik di tempat kejadian perkara TKP. Dia dituding berupaya mengaburkan fakta-fakta kejadian di TKP. Hasil pemeriksaan 25 personil Polri mengarah ke Sambo, ujarnya. Terkait uji balistik juga didapatkan data bahwa ada ketidaksesuaian dengan narasi baku tembak. Hal ini menjadi petunjuk dalam kasus tersebut. Malah perlu pendalaman, tapi drama Sambo segera berakhir. Yang jelas dia sudah berada di tempat khusus, katanya. Istilah tempat khusus biasanya menjadi nama lain penahanan personil Polri yang sedang dalam pemeriksaan. Namun sumber tersebut belum bisa memastikan apakah Sambo telah ditahan, sebab penahanan seseorang harus diawali dengan penetapan sebagai tersangka. Sumber itu juga menyebutkan versi lain dari kronologi penembakan Brigadir Yosua. Kejadian diawali dengan Sambo yang meminta senjata dari Baradae. Tak berapa lama langkah Baradae tertahan setelah mendengar suara tembakan. Baradae lalu menyaksikan Sambo memegang senjata api dan Brigadir Yosua tergeletak bersimbah darah. Dia juga melihat Bribka R dan asisten rumah tangga bernama Kuat, jelasnya. Sambo lantas mengembalikan senjata Baradae, lalu dia memerintahkan Baradae untuk ikut menembak Yosua. Baradae jelas terpukul tapi tetap melaksanakan perintah itu. Itu baru informasi yang masih perlu didalami, belum resmi, ujar sumber tersebut. Siang kemarin, markas Bareskrim mendadak didatangi sejumlah pasukan Brimob. Berdasarkan pantauan, banyak anggota Brimob yang hilir mudik di kantor Bareskrim. 5 kendaraan taktis Brimob pun terparkir di depan kantor Bareskrim. Sementara itu, tadi malam sekitar pukul 23.15 Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan konferensi pers. Dia membenarkan bahwa Sambo sudah dibawa ke Makobrimob. Dia menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan, Sambo diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam olah TKP di rumah dinas Kadif Propam. Namun, Dedi belum menjelaskan secara detail pelanggaran yang dimaksud, misalnya soal pengambilan CCTV. Tapi saya tidak mau terburu-buru menjelaskan. Kita tunggu saja hasil kerja tim sus, katanya. Yang pasti, Irsus telah memeriksa 10 orang saksi dan jumlah barang bukti. Irsus menetapkan Irjen FS diduga melakukan pelanggaran ketidakprofesionalan olah TKP. Karena itu, yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus di Brimob Polri. Ini masih berproses, jelasnya. Dia tidak menjelaskan berapa lama Sambo akan berada di tempat khusus di Makobrimob. Penempatan Sambo di Makobrimob bertujuan agar pemeriksaan berjalan secara independen, akuntabel, dan cepat. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan bahwa Sambo sudah dibawa ke Makobrimob dan propos. Hal ini dia sampaikan melalui akun Instagramnya. Mahfud MD menjelaskan pelanggaran etik dan pidana bisa sama-sama jalan, tidak harus saling menunggu, dan tidak bisa saling meniadakan. Artinya, kalau seseorang dijatuhi sanksi etik, tidak berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun diproses secara sejajar, jelasnya. Dia lalu mencontohkan kasus Akil Mokhtar di MK. Dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik. Itu mempermudah pemeriksaan pidana karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK, terangnya.